Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Istiani dengan NIM 2012130169. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kualifikasi dan Kedudukan Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam. Latar belakang dari kualifikasi dan kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Mengapa maslahah mursalah penting dalam ijtihad? Salah satu instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam adalah ijtihad menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam proses tersebut, maslahah dan mursalah digunakan sebagai metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan tetap selaras dengan maqasid al-syariah. Ulama juga berbeda pendapat tentang maslahah mursalah. Mazhab Maliki menerimanya lebih luas. Al-Ghazali membatasinya dengan maqasid dan an-nas, sedangkan Al-Tufi lebih longgar dalam urusan muamalah. Masuk poin yang pertama, yaitu kualifikasi maslahah mursalah. Syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum. Yang pertama yaitu nyata dan rasional. Kemaslahatan harus benar-benar ada atau hakikiyah, bukan sekedar dugaan atau klaim subjektif. Yang kedua yaitu bersifat umum. Manfaatnya menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu selaras maqasid al-syariah, sejalan dengan tujuan syariat, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang keempat yaitu tidak bertentangan nas dan ijma', tidak boleh berlawanan dengan nas qad'i maupun kesepakatan ulama atau ijma'. Poin yang kedua yaitu kedudukan maslahah dan mursalah. Menurut pendapat 4 mazhab dan menurut Al-Ghazali, yang pertama yaitu mazhab Malikiyah, ia paling terbuka dalam menerima maslahah dan mursalah sebagai dalil mandiri selama tak bertentangan dengan nas dan ijma'. Yang kedua yaitu menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ia mengaitkan dengan metode lain dan dihubungkan dengan qiyas, ihtisan, atau nas sebagai pijakan. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Syafi'iyah, ia lebih berhati-hati dalam menerima maslahah dan mursalah dan cenderung mengaitkannya erat dengan qiyas. Yang keempat yaitu menurut Al-Ghazali, ia membatasi ketat dalam menerima maslahah dan mursalah dan hanya diterima bila sesuai maqasid dan tidak lepas dari nas. Poin yang ketiga yaitu contoh penerapan maslahah mursalah dalam sejarah dan kehidupan. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab dilakukan untuk menjaga keaslian Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Yamamah. Kebijakan ini menjadi bentuk hifz al-din demi kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, penjara dan takzir. Penjara dan takzir juga mencerminkan maslahah mursalah walaupun tidak ada dalil khusus tentang pembangunan penjara. Keberadaannya diperlukan untuk menjaga ketertiban, mencegah tindakan kejahatan, serta memberi kewenangan kepada hakim dalam menentukan sanksi di luar hudud dan qiyas. Yang ketiga yaitu pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan melalui KUA merupakan contoh maslahah mursalah. Poin yang ketiga yaitu pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan melalui KUA merupakan contoh maslahah mursalah modern karena memberi kepastian hukum, melindungi hak, dan mencegah sengketa selama tetap sesuai dengan maqasid al-syariah.
Poin selanjutnya yaitu kesimpulan dari kualifikasi dan kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila manfaatnya nyata, bersifat umum, sesuai dengan maqasid al-syariah, tidak bertentangan dengan nas dan ijma', serta diperlukan untuk mencegah kerusakan. Kedudukannya masih diperselisihkan. Mazhab Maliki lebih terbuka dalam menerima maslahah mursalah, sedangkan mazhab lain memberi batasan tertentu, termasuk Al-Ghazali yang menekankan keterikatan pada nas dan maqasid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.